Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Yang terhormat teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Advanced Digital Marketing kelas MJ 403. Ingin mempresentasikan hasil dari jurnal penelitian yang sudah kita buat bersama dengan judul Peran Digital Marketing untuk Meningkatkan Penjualan Shena Spray. Adapun anggota pada kelompok kami terdiri dari 5 mahasiswa sebagai berikut. 1. Andri Wantoro. 2. Arin Desti Indi Astuti. 3. Evi Ireni Nenabu. 4. Roni Wijaya Sitohang. Dan 5. Susanti Wulandari. Untuk jurnal pada hasil penelitian ini meliputi outline sebagai berikut. Pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka. Yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi saat ini mengalami banyak perubahan dan sangat berkembang pesat. Dari teknologi ini, salah satunya muncullah digitalisasi marketing, terutama untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai penjualan dan promosi produk-produk secara online kepada konsumennya. Yang kedua adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kak Arin. Silakan. Yang kedua pendahuluan. Pada era modern ini, banyak perusahaan beralih ke teknologi informasi, khususnya media sosial, untuk melakukan dan menyampaikan informasi kepada para pelanggan. Pelaku bisnis banyak beralih ke teknologi informasi, khususnya di media sosial seperti Facebook, Instagram, website, blog, atau media sosial lainnya. Dengan tujuan dan harapan, mereka dapat memasarkan produk yang ingin dipasarkan kepada para pelanggan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bisnis online yaitu bisnis di internet pada perangkat teknologi informasi secara online. Kegiatan dan pekerjaannya berkomunikasi dengan pembeli dilakukan melalui jaringan internet. Dalam memulai bisnis online, modal kita adalah kemampuan dan kondisi perekonomian kita yang memungkinkan untuk bisa mulai dari awal, entah itu sendiri atau dijalankan oleh suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam bisnis online. Yang pertama, pemasaran melalui media internet. Yang kedua, melakukan market research. Yang ketiga, menentukan keyword market bisnis. Yang keempat, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. Yang kelima, membuat blog untuk memasarkan jasa. Yang keenam, memasarkan produk afiliasi. Yang ketujuh, membuat website komunitas. Dan yang kedelapan, ada internet marketing. Adapun kelebihan dan kelemahan bisnis online. Yang pertama, untuk kelebihannya, yaitu ada kegiatan bisnis online sangat mudah, hanya butuh ponsel dan internet. Selanjutnya, modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit.
Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak karyawan. Dan yang keempat, tersedia banyak pilihan bisnis yang ada. Untuk kelemahannya, ada yang pertama, biaya internet bisa mahal. Yang kedua, banyak dirasakan bahwa membangun kepercayaan sangat sulit. Dan yang ketiga, bingung dalam memilih suatu pilihan model bisnis online. Untuk selanjutnya, metode penelitian yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Baik, terima kasih. Metode penelitian yang pertama, pada penelitian ini kita mengambil studi kasus pada toko Smith Spray, sebuah unit usaha dengan bergerak di bidang penjualan pada peralatan rumah tangga, yaitu peralatan tidur yang meliputi spray, bantal guling, selimut, dan bed cover. Kami melakukan riset kepada owner langsung, Mary Yulianda, dengan metode wawancara terkait dengan teknik penjualan hingga sampai omset dan sasaran pemasaran. Yang pertama, populasi dan sampai yang kedua, metode analisa data, dan yang ketiga, hasil penelitian. Selanjutnya, next, Bang. Yang pertama, populasi dan sampel. Di penelitian ini, yang menjadi objek adalah unit usaha dari Sena Spray, toko milik Ibu Mary Yulianda, yang sekaligus menjadi owner dan objek wawancara. Pengambilan sampel bertujuan untuk meneliti guna meningkatkan penjualan produk berdasarkan teknik non-probability sampel. Yang kita jadikan populasi dalam penelitian adalah konsumen pelanggan dari toko Sena Spray sebanyak 45 orang dengan mengambil mayoritas kepuasan atau ketidakpuasan dalam belanja di toko Sena Spray. Selanjutnya, metode analisa data. Berdasarkan pada penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu data dikumpulkan kemudian diukur dengan menggunakan skor melalui indikator. Penggunaan alat analisa yang ideal dan standar adalah alat analisa kategorikal dengan pendekatan penilaian indikator sehingga diukur menggunakan persepsi pada responden yang akan muncul dalam bentuk kuadrat dan dihasilkan keputusan final. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil survei pelanggan di toko Sena Spray dari sekian para konsumen adalah 45 orang yang kita survei sebagai sampel yang sudah berbelanja produk dan telah berlangganan, di mana kita bisa tahu bahwa adanya kepuasan pelanggan dalam berbelanja di Sena Spray. Survei ini akan mengetahui seberapa minat dan puas dalam belanja di Sena Spray, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi pelanggan setia di Sena Spray tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi toko agar kedepannya lebih maju, baik promosi secara langsung maupun melalui media sosial. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Susanti. Berdasarkan data yang diperoleh, kepuasan pelanggan dalam berbelanja mendapatkan persentase sebanyak 100%. Kenyamanan dalam metode pembayaran menghasilkan data 95,6% dari pelanggan, dan daya tarik toko pelayanan customer memberikan nilai 31,1%, kecepatan proses 22,2%, produk terupdate 28,9%, dan adanya promo sebanyak 17,8%. Selanjutnya, penawaran produk di media sosial. Sebanyak data 60% produk ditawarkan
dan harga yang terjangkau di masyarakat. Kemudahan dalam berbelanja, pelanggan sangat dimudahkan oleh penawaran yang diberikan oleh Sinaspray. Beberapa pelanggan juga setuju dengan produk yang mereka berikan sudah terupdate. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh teman saya, Bang Runi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, 1. Penjualan sudah memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, adanya penawaran melalui media sosial Facebook dan Instagram. Yang ketiga, selalu melihat dan membaca pasar mulai dari update harga dan model terkini. Yang keempat, adanya perubahan Kesimpulan dalam dan sistem saran. penjualan. Kesimpulan, penjualan sudah memanfaatkan teknologi informasi, adanya penawaran melalui media sosial Facebook dan Instagram, selalu melihat dan membaca pasar mulai dari update harga dan model terkini, adanya perubahan dalam sistem penjualan offline ke online, dari mulainya harus sewa ruko bisa membangun toko di rumah. Produk banyak dicari dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saran yang dapat kami berikan, memberikan respon yang lebih cepat, memberikan penawaran yang tak terduga, pelanggan sebagai sumber informasi, memberikan perhatian kepada pelanggan, dan juga memberikan pelayanan personal. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah membawakan presentasi hasil penelitian ini. Kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Demikian untuk presentasi kelompok 1 Advent Digital Marketing. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.